Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku semuanya dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di channel Trader Pemula. Channelnya untuk para pemula dalam dunia trading. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya agar saya sama terus dalam membuat konten edukasi seputar dunia trading. Tonton video ini sampai selesai supaya kalian paham betul bagaimana cara membaca dan menganalisa sebuah kekuatan candlestick ya. Oke, seperti biasa kita akan menganalisa per satu periode. Perhatikan abangku, marketnya sedang baik ya. Kenapa dikatakan sedang baik? Karena di sini marketnya sedang sideways ya. Tapi di sini ketika kita melihat secara keseluruhannya, ini cenderung akan ada potensi untuk kenaikan ya, walaupun bergelombang. Tapi di sini sudah bisa terlihat bahwa market ini akan naik. Biasanya nanti akan mengerucut seperti ini ya. Di sini berarti sudah ada potensi untuk terjadinya sebuah kenaikan. Ya, nanti biasanya kalau setelah pengerucutan ya, kalau menggunakan indikator Bollinger biasanya kan terlihat ya pengerucutan. Nanti biasanya kan ada percobaan pembalikan arah kembali. Oke ya, kita langsung saja menganalisa ya, menganalisa per satu periode ya. Oke. Di sini sudah terbentuk C1 ya. C1 ini kekuatannya naik ya. C1 kekuatannya naik. Oke, kita lihat C2. Nah, di sini C2 mendukung sebuah kenaikan. Oke. Kita akan melihat kekuatan C3 ya. Apakah C3 di sini mengkonfirmasi atau justru tidak mengkonfirmasi sebuah kenaikan. Nah, ini merupakan candle konfirmasi atau candle penentu untuk kita open posisi ya. Jadi C1 nya nih di atas jam ya, C2 dan ini C3 ya, merah hijau buy ya. Ini membentuk support sangat kuat sekali ya abangku. Oke, ketika dia turun hajar buy saja, karena ini merupakan salah satu support kuat ya. Ini candle hijau ini membentuk support kuat ya, memenuhi 3 persyaratan untuk dijadikan sebuah support kuat ya, dari segi body, dari segi sumbu ya. Kita lihat abangku. Nah, si seller ini akan kesulitan dia untuk turun ya, karena seperti yang kita analisa sebelumnya bahwa market di sini, jika abang-abang perhatikan ya, di sini membentuk garis ke atas ya, bukan turun ya. Jadi ini cenderung naik ya. Support pertama, support kedua, dan ini support selanjutnya ya, atau support ketiga. Nah, bagaimana dengan yang atas? Yang atas pun masih bisa ada potensi pembentukan resisten. Ini pun sama ya. Seperti saya katakan tadi, di sini kayak mengerucut ya abangku ya. Di sini kayak membentuk apa ya, segitiga gitu ya, mengerucut ya. Jadi di sini kemungkinan besar nanti akan ada pembentukan resisten lagi ya, untuk turun ya. Jadi ini ke atas ya, nanti ini ke bawah gitu ya, seperti itulah ya. Kalau dia melewati resist ini berarti tidak akan mengerucut ya, berarti dia akan mengembang kayak kue ya, mengembang begini ya. Tapi saya pastikan sih ini akan mengerucut kembali sih ya, berarti masih ada potensi pembentukan resist kembali ya. Jadi
Jadi ini sudah jelas selaras ya, selaras untuk naik. C1 kekuatan naik, C2 di sini kekuatan naik, C3, wah, kekuatannya juga naik ya. Ingat ya, konfirmasi ya. Support kuat ini bisa menjadi konfirmasi ya. Untuk abang-abang yang sudah pernah Google Meeting, saya selalu mengatakan bahwa support kuat pun bisa dijadikan sebuah konfirmasi ya. Yang penting kalian sabar menunggu ya, sabar untuk menunggu pembentukan sebuah support kuatnya ya. Oke, nih ya. Pembentukan resisten sepertinya abangku. Seperti yang saya katakan tadi, betul saja ya. Ada pengerucutan. Tuh, begitu ya. Sini ada percobaan. Ya, nanti titik temunya di sini ya. Biasa di titik temu ini akan membentuk candle zebra ya, konsolidasi. Biasanya seperti itu. Nah, akan pembentukan konsolidasi berarti di sini ya. Oke, berarti harus sejajar dengan ini nih. Ya, kan ada konsolidasi nih. Oke. Kita analisa kembali ya. Itu tadi kan untuk market globalnya ya. Untuk candle to candlenya tetap ya, ini kekuatannya adalah naik. Kita akan perhatikan C2. Apakah dia mendukung sebuah kenaikan atau justru menolak untuk sebuah kenaikan. Oke, sangat mendukung. Dua candle ini sudah selaras untuk naik. Ini C1 naik ya, C2 juga naik ya. Tinggal kita melihat C3. Apakah dia mengkonfirmasi sebuah kenaikan atau justru tidak ya. Ini adalah candle yang menentukan sebuah arah harga ke depannya sebagai konfirmasi ya. Ini adalah candle konfirmasi gitu ya bangku ya. Saya berharap sih merah ya, jangan hijau. Kalau merah kita bisa entry buy ya. Kalau hijau ini meragukan ya kekuatannya, bisa kemungkinan besar saya malah akan sell jika ini membentuk hijau. Karena hijau kita akan sell ya. Oke, nunggu dia ke atas, pasti ini akan ke atas. Malah terjun ya. Jadi ini jika merah saya akan entry buy, jika hijau saya akan entry sell ya. Karena di sini buyer tidak memiliki kekuatan. Jadi informasi naik ini bisa dikatakan tidak terkonfirmasi ya bangku ya. Jadi informasinya naik, C2 mendukung kenaikan, tapi C3 ini tidak mengkonfirmasi sebuah kenaikan. Justru yang dia inginkan adalah sebuah penurunan. Oke, kita biarkan saja ya. Saya berharap tadi dia naik dulu abangku. Ke sini dulu gitu ya. Kita hajar sell di sini. Berhubung dia nyeret ke bawah ya sudah ya. Gitu abangku. Ini kuat turun ya. Jadi betul ya, mengerucut. Oke, di sini pengerucutan abangku. Betul ya. Oh, mengerucut betul ya. Di sini terbentuk konsolidasi ya. Seperti sudah saya katakan tadi sebelumnya ya. Akan membentuk candle zebra. Wah, di ke atas abangku, hajar sell di sini, kesempatan emas. Ya, karena setelah hijau ini bisa dipastikan potensinya adalah merah kembali karena ini merupakan wilayah konsolidasi. Hajar sell aja di sini abangku. Ya, semakin ke atas. Harusnya tadi pas ke atas ya. Oke, ke atas lagi. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Cukup ya. Cukup, ini wajib candle merah karena ini adalah konsolidasi atau abang-abang biasa menyebut dengan candle zebra atau piano ya. Piano itu hitam putih ya, bukan merah hijau, kecuali dicat ya bangku ya.
Oke. Nah, kenapa bisa konsolidasi? Saya tadi di sini ya konsolidasinya. Ternyata bukan dampak dari sini. Ternyata konsolidasinya dampak dari atas ya. Dari sini abangku. Ya, gitu ya. Ya, abang-abang tahu lah, nggak usah nunjukin ya. Itu udah saya unjukin ya garis vertikal horizontalnya ya. Jadi begitu ya konsepnya ya, mengerucut ya tadi ya. Jadi informasinya di sini nih kenaikan ya, kekuatannya adalah naik ya bangku ya. Candle kedua pun sama kenaikan, tapi di sini terjadi kenaikan tapi lemah gitu ya, si bayarnya malah menginginkan untuk turun ya. Alhasil ya tidak ada kekuatan ya, seperti saya katakan tadi ya. Kalau di sini membentuk zebra, maka di akhir cerita setelah candle bullish ini pasti akan merah. Betul saja, merahnya besar sekali. Oke abang-abangku, sedikit saja video edukasi dari saya. Semoga sedikit ilmu dari saya ini bermanfaat. Selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu untuk abang-abangku semuanya dimanapun berada. Selamat siang, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dari trader pemula.